Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Anda dapat mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kemurahan Engkau pada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya dapat mendengar dengan telinga kami, melihat dengan hati kami, dan dapat mengerti dengan akal budi kami. Supaya kami dapat mendengar dengan setia dan dapat diubahkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan kasih-Nya tidak berubah. Kasih Allah memang tak pernah berubah. Kasih-Nya terus ada di dalam kehidupan kita, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Untuk itu kita akan mendasari firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 8-14.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita tahu lagu yang berjudul Kasih Ibu kepada Beta. Yang lagunya seperti ini. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tentunya kita sudah mengenal lagu ini. Pertanyaannya, apakah semua orang percaya dengan lagu itu? Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi orang yang percaya, mereka sudah mengalami kasih ibu tersebut. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, mereka belum menerima kasih ibu kepada dirinya. Mereka mungkin pernah disakiti ibunya, mereka pernah ditelantarkan ibunya, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian juga halnya tentang lagu-lagu rohani Kristen, misalkan kasih yang sempurna, kasih terbesar, kasih Allah tak berkesudahan, dan lagu-lagu yang lain tentang kasih yang mungkin kita nyanyikan hari demi hari. Tetapi apakah semua manusia percaya akan hal itu? Jawabannya adalah tidak. Hanya orang percaya dan yang sudah mengalami kasih itulah yang percaya akan hal itu. Untuk itu, mari kita belajar lebih jauh tentang pengalaman Daud yang menyatakan bukti-bukti kasih Allah kepada dirinya yang dirasakan Daud hari lepas hari. Pertama, ayat yang ke-8. Ia pengasih dan penyayang. Meskipun Daud jauh dari Tuhan, ia menunggu Daud untuk kembali. Meskipun Daud melakukan hal jahat di mata Tuhan, ia menunggu Daud sadar. Meskipun Daud sering mendukakan Allah, ia tetap sayang kepadanya. Bukankah itu Allah yang panjang sabar? Itulah kasih yang tidak berubah kepada Daud. Hal ini menegaskan bahwa Allah adalah penyayang dan pengasih. Diwujud nyatakan lewat panjang sabarnya Allah di dalam kehidupan Daud. Meskipun ia melanggar perintah Tuhan, Daud tetap dapat menikmati kasih karunia Tuhan hari demi hari yang berlimpah-limpah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang disembah Daud, Allah itulah yang tidak berubah sejak dari kekekalan. Kasih-Nya tidak berubah buat manusia. Lalu ayat ke-9, ia Allah yang tidak menuntut dan mendendam. Daud mengerti bahwa Allah-Nya tidak menuntut dari segala perbuatan jahat yang dilakukannya. Bisa dibayangkan seandainya Allah menuntut Daud, maka saat itu juga jika Daud melakukan pelanggaran, maka ia akan menerima hukuman. Demikian juga Allah yang tidak mendendam, walaupun Daud pernah tidak taat terhadap Tuhan. Tuhan tidak mendendam terhadap Daud, demikian juga halnya dengan kita. Jika Tuhan mendendam, habislah kita pada saat menyakitinya. Habislah kita pada saat kita melakukan pelanggaran. Saat itu juga kita akan mati. Saat itu juga kita akan menerima hukuman. Untung saja Allah kita, Allah yang tidak menuntut, Allah yang tidak mendendam. Bukankah itu bukti dari kasih Allah? Lalu bukti yang ketiga, ayat yang ke-10. Ia Allah yang tidak menghukum dan membalas. Meskipun Daud berdosa, dosa itu tidak ditanggungkannya kepadanya. Allah sudah menanggung dosanya. Seandainya
Allah tidak kasih, maka dibiarkannya Daud menanggung dosanya sendiri. Demikian juga halnya kesalahan Daud, tidak dibiarkannya menimpa kepadanya, bahkan setimpal pun tidak. Bukankah itu juga wujud dari kasih-Nya yang tidak berubah? Lalu bukti keempat, ayat yang ke-11. Ia Allah yang besar kasih setianya. Ada perbedaan antara kasih dengan kasih setia. Kasih memiliki arti bahwa memang Tuhan itu kasih kepada manusia tanpa terikat apapun. Hal ini seolah-olah menggambarkan Allah setia saat bisa saja tidak mengasihi kita. Bisa saja saat tertentu kita tidak menerima kasih Allah. Sedangkan kasih setia memiliki arti bahwa Allah tidak hanya kasih, namun Allah terikat akan janji setianya, yaitu mengasihi mereka yang percaya kepadanya. Janji itulah yang dipegang Daud. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, kita dapat memegang janji setianya karena Allah kita adalah Allah yang bukan hanya setia, tetapi memegang janji setianya. Gambarannya setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah kita juga tergolong orang-orang yang takut akan Dia karena kita adalah orang percaya? Allah yang setia pada janjinya, jika kita mengaku dosa dan meminta pengampunannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bukti kelima, ayat 12. Ia Allah yang menjauhkan dosa dan pelanggaran manusia. Sedemikian besarnya kasih Allah kepada Daud, sehingga ia menjauhkan segala dosa dan pelanggaran yang Daud lakukan sampai sejauh timur dari barat. Itu menggambarkan jauh yang tak terbatas. Tuhan menjauhkan dosa kita. Hal ini adalah gambaran Allah tidak mengingat lagi kejahatan-kejahatan yang telah Daud lakukan. Jika kita melihat dan membaca di ayat 8 dan 13, kita akan menemukan awal dan akhiran yang sama. Hal ini mempertegas dan memperjelas bahwa Allah adalah kasih. Di awal ayat 8 menyatakan bahwa Allah adalah penyayang dan pengasih. Dan di ayat yang ke-13 mengatakan gambaran kasih Allah seperti kasih Bapa kepada anaknya, yang memiliki arti bahwa kasihnya tanpa pamrih. Kasihnya diibaratkan seorang bapa yang sayang dengan anaknya, kasih bapa yang kekal, kasih bapa yang sempurna, kasih bapa yang tetap terus-menerus mengasihi anaknya. Sungguh indah, bukan? Lalu di ayat yang ke-14 Daud menggambarkan siapa sebenarnya manusia. Sebab Daud merasa bahwa manusia digambarkan dari debu yang tidak mampu apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan besertanya. Sungguh luar biasa Mazmur ini. Diawali dan diakhiri dengan hal yang sama, kedua-duanya mempertegas dan memperjelas bahwa Allah adalah kasih. Namun di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kehidupan orang-orang percaya kadang-kadang mengalami pasang surut kasih Tuhan dalam diri mereka. Bukannya tidak percaya lagi akan kasih Allah, tetapi terkadang kasih Allah yang dirasakan itu tidak sama dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialaminya. Tidak hanya kita sendiri, namun juga orang-orang di sekitar kita. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ada saja muncul orang-orang yang tidak percaya akan kasih Allah. Orang-orang yang tidak mengerti akan kasih Allah. Orang-orang yang tidak merasakan akan kasih Allah, sehingga membuat mereka menjadi manusia-manusia yang tak tahu diri, orang-orang yang tidak mengenal kasih Allah, orang-orang yang tidak percaya akan kasih Allah, dan seterusnya. Mungkin dulunya mereka percaya tentang kasih Allah, karena tergerus oleh perubahan demi perubahan membuat mereka menjadi tidak percaya lagi. Hal itu terjadi oleh karena perubahan dari manusia itu sendiri. Untuk itu ada dua hal pokok yang menyebabkan akar berubahnya pandangan tentang kasihnya berubah. Yang pertama adalah karena dosa. Ya, dosa kita sendiri. Orang yang jatuh bangun di dalam dosa akan gagal memahami Tuhan itu kasih. Orang yang jatuh bangun dalam dosa, orang itu akan merasa tertuduh, tertolak, dan seolah-olah Tuhan meninggalkannya, bahkan tidak layak untuk menghadap Tuhan, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih mengampuni pelanggaran yang saya lakukan? Kita mulai memandang Allah tidak mengasihi saya.
Sekarang Allah tidak menyayangi saya lagi. Sekarang Allah tidak memedulikan saya. Sekarang Allah membuang saya, dan seterusnya. Sebaliknya, jika kita tidak merasa berdosa, kita merasa baik-baik saja, tidak butuh pengampunan, merasa tidak perlu kasih Allah, kita juga tidak bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Kita memandang rendah pengorbanan luar biasa yang dilakukan Kristus terhadap manusia. Ini dinamakan dosa kesombongan. Jika hal itu terjadi pada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada Roh Kudus. Karena salah satu peran Roh Kudus adalah menginsapkan dosa. Kedua hal itu membuat kita tidak layak yang berlebihan. Di sisi lain, meragukan akan penebusan yang Kristus lakukan. Selain dosa kita sendiri, ada juga dosa di sekitar kita. Manusia sekarang ini hidup dalam ciptaan yang sudah berdosa, baik manusianya maupun ciptaan yang lain. Dosa itu menjalar terus, semakin luas, semakin lebar, dan semakin dalam. Seperti orang yang digigit vampir, secara tidak sadar ia akan haus darah. Demikian juga manusia kecenderungannya berbuat jahat. Setiap hari manusia berperang melawan pengaruh jahat yang ada dalam dirinya, pengaruh-pengaruh daging yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, hanya Kristuslah yang dapat melepaskan dan memulihkannya. Jika melihat sekitar kita, bukankah banyak orang yang haus akan kekuasaan dan kehormatan sehingga mereka berperang, baik antar suku, berperang antar negara? Hal itu menimbulkan bencana kelaparan dan sebagainya. Seperti halnya akhir-akhir ini perang Rusia dengan Ukraina. Bukankah itu wujud dari keberdosaan manusia yang haus akan kekuasaan, haus akan kehormatan, haus akan perluasan wilayah, dan lain sebagainya? Ada banyak orang yang kelaparan akibat perang itu. Banyak orang yang kehilangan harta milik mereka dengan perang itu. Banyak orang yang mengalami krisis akibat perang itu. Dan masih banyak hal-hal lain. Jika kita berada dalam posisi mereka, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa hal itu menimpa saya? Mengapa hal itu menimpa keluarga saya? Mengapa hal itu menimpa negara saya? Dan seterusnya. Sehingga kita akan menilai kasih Allah berubah terhadap kita. Kita meragukan akan kasih-Nya yang tidak berubah itu. Lalu faktor perubahan kita yang kedua adalah pergumulan. Pergumulan membuat kita menilai berubah akan kasih Allah. Pergumulan diri sendiri. Seringkali kita mengalami penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, sakit penyakit, dan lain-lain. Hal tersebut membuat kita bergumul dengan apa yang sedang dihadapi. Ketika bergumul itu silih berganti, kita berpikir bahwa Allah meninggalkan umat-Nya. Allah sudah menjauh dari saya. Allah sudah tidak mengasihi saya. Pemikiran dan perasaan itu membuat semakin terpuruknya diri kita yang diliputi beban yang berat tersebut. Pada akhirnya kita akan gagal memahami Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih karunia, menjauhkan segala pelanggaran kita, mengampuni dosa kita, tidak membalas kejahatan kita, dan seterusnya. Hal itu seolah-olah lewat begitu saja. Bukti-bukti itu seolah-olah lewat begitu saja. Dengan demikian kita akan gagal memahami akan kasih Allah. Ketika kita gagal memahami kasih Allah, kita juga akan gagal mengenal Allah. Jika kita gagal mengenal Allah, kita juga gagal mempercayai Allah yang tak berubah. Selain pergumulan diri sendiri, pergumulan orang lain juga bisa membuat kita meragukan akan kasih Allah. Contohnya adalah Kevin Carter yang memotret anak Afrika yang hampir mati karena kelaparan, sedangkan burung bangkai sudah mendekatinya. Walaupun foto-fotonya mendapat penghargaan, namun hatinya tertuduh dan merasa bersalah, sehingga ia menyesal dan akhirnya bunuh diri. Ada pertanyaan besar pada dirinya. Mengapa Tuhan membiarkan ada kelaparan? Mengapa anak Afrika itu mati kelaparan, dan seterusnya? Hal itu membuat Kevin Carter menilai Tuhan tidak mengasihi manusia, Tuhan kejam, Tuhan jahat, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan kita.
Saat kita melihat penderitaan orang lain harus bergumul sedemikian rupa, sehingga membuat kita kadang juga bertanya-tanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan kasih? Apakah Tuhan murah hati? Dan seterusnya. Salah satu cara untuk melihat kasih Allah yang tak berubah adalah dekat dengan Tuhan. Ini adalah satu-satunya cara supaya kita tetap melihat Tuhan itu tidak berubah. Kasih Tuhan itu tidak berubah dalam diri kita. Seperti halnya putaran, pastilah ada poros. Ketika kita masuk di dalam poros, maka walaupun perubahan yang ada di sekitar itu berganti cepat, tidak akan membuat kita pusing, bingung maupun ragu karena kita ada di dalam poros tersebut. Poros kita adalah Allah sendiri. Semakin dekat dengan poros, semakin mengerti kasih Allah. Demikian sebaliknya, pengalaman yang dialami Daud terjadi oleh karena Daud dekat dengan Tuhan. Hal itulah yang membuat Daud tetap stabil di dalam menilai perubahan, pergumulan hidup maupun penderitaan, masalah-masalah yang dialaminya, yang terjadi di dalam kehidupannya. Mari dekatlah dengan Tuhan seperti Daud, sehingga kita akan mengalami dan menikmati kasih Allah kepada kita. Sehingga kita pun akan dapat bermazmur seperti Daud, menghayati mazmur itu. Kasihnya tidak berubah untuk selama-lamanya. Kita akan terus teringat-ingat bukti-bukti kasih Allah kepada kita, yang tidak menuntut, yang tidak membalas, yang menjauhkan pelanggaran dan dosa kita, yang tidak mendendam, yang kasihnya seperti Bapa dan seterusnya. Maka kita akan mampu memahami dan mengenal kasih Allah walaupun kita berada di dalam dunia yang berubah ini. Kasih Allah tetap bertahan saat segala hal tidak berjalan lancar. Jika kita memahami Allah itu berubah, sejatinya kitalah yang berubah. Ketika kita melihat Allah berubah, maka kita harus introspeksi diri. Apakah diri kita jauh dari Tuhan? Jika hal itu terjadi, maka bertobatlah dan mendekatlah pada Tuhan, sehingga kita akan menikmati kembali kasih Allah yang tidak berubah itu. Nikmatilah kasih-Nya yang tak berubah untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya dengan mendekat kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Demikian juga kasih Engkau kepada kami tidak berubah untuk selama-lamanya. Tuhan, tolong kami supaya dapat mengerti betapa lebar dan panjangnya kasih-Mu, betapa luas dan dalamnya kasih-Mu. Oleh sebab itu, pimpin kehidupan kami supaya dapat memahami Engkau yang tak terbatas karena keberadaan kami yang terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Anda dapat mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.